Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para santriwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan setelah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para santriwati rahimani wa rahimakumullah, maka pada kesempatan Senin pagi tanggal 27 Oktober 2025, insyaallah akan kami sampaikan beberapa kiat untuk mengisi apel pagi kali ini, yaitu beberapa kiat agar kita bisa sukses dalam belajar. Saya yakin semua santriwati dari kelas 7, 8, dan 9 semuanya ingin sukses dalam belajar. Maka pada kesempatan pagi hari ini akan Ustadz sampaikan ada tiga kiat agar kita bisa sukses dalam belajar. Kiat yang pertama, mohon diperhatikan baik-baik, diingat-ingat, syukur-syukur bisa diamalkan. Kiat yang pertama, Mbak, agar belajar kita sukses adalah dengan cara berdoa. Dengan cara berdoa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dinukil oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah risalah beliau Ushulus Salasah, beliau menukil sebuah hadis Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadati. Doa adalah inti ibadah. Doa adalah inti ibadah. Sedangkan dalam surat Ad-Dariyat Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan diciptakannya kita sebagai manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ternyata adalah inti dari ibadah. Sehingga kita sebagai manusia, lebih-lebih kita sebagai seorang muslim, dalam kehidupan kita maka tidak mungkin lepas dari berdoa. Maka kiat yang pertama agar kita sukses dalam belajar adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemudahan, meminta kesuksesan dalam belajar. Terlebih Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berdoa kepadanya akan Allah kabulkan. Maka jika kita ingin sukses dalam belajar, kiat yang pertama kita meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, meminta kemudahan dan kesuksesan dalam belajar. Kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa.
seperti di sepertiga malam terakhir kita bangun, kita berdoa kepada Allah, minta kemudahan dalam belajar. Atau dalam waktu antara azan dan iqamah, kita berdoa kepada Allah, minta kemudahan dalam belajar. Atau di waktu sore hari, hari Jumat, setelah asar menjelang maghrib, ini waktu juga yang mustajab. Atau di waktu siang hari, hari Rabu, setelah sholat zuhur, ini juga di antara waktu yang mustajab untuk berdoa. Kita berbanyak doa kepada Allah, meminta kemudahan, meminta kesuksesan dalam belajar. Ini adalah kiat yang pertama. Kemudian para santriwati rahimani wa rahimakumullah, kiat yang kedua agar kita sukses dalam belajar adalah konsisten dalam belajar. Konsisten dalam belajar. Konsisten bermakna terus menerus, continue, istiqomah dalam belajar. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Di antara amal yang paling Allah cintai adalah amal yang continue, amal yang konsisten walaupun sedikit. Sehingga ini kita terapkan dalam belajar kita, terutama belajar di luar kelas dan di luar halaqah. Kita continue, konsisten dalam belajar. Contoh, sepulang sekolah, setelah sholat duhur, kembali ke asrama, kemudian meletakkan tas. Sebelum kita tinggal makan, sebelum kita tinggal tidur siang, sebelum kita tinggal nyuci, bisa kita buka tas kita sebentar, kita baca-baca lagi pelajaran tadi pagi. Sebentar saja, 5 menit, 10 menit, kita baca ulang. Oh, tadi pagi belajar simple present tense misalkan. Kita baca ulang 5 menit untuk menguatkan pemahaman kita. Atau sore hari atau malam hari, kita siapkan buku pelajaran untuk besok pagi, kita baca-baca 5 menit, 10 menit, tidak masalah. Yang penting konsisten, yang penting continue. Sehingga belajar itu kuncinya di konsisten, bukan banyak atau sedikitnya. Yang penting continue walaupun sedikit. Itu terutama belajar di luar kelas atau di luar halaqah. Kemudian para santri wati rahimani wa rahimakumullah, kiat yang ketiga atau yang terakhir yang bisa kita kerjakan agar belajar kita sukses adalah dengan cara kita menjauhi faktor-faktor yang menghambat belajar. Kita jauhi faktor-faktor yang menghambat belajar. Faktor-faktor yang menghambat belajar banyak jumlahnya. Yang paling besar, faktor yang paling besar yang bisa menghambat belajar kita, yang bisa menghambat kesuksesan belajar kita adalah perbuatan maksiat. Sehingga para santri sekalian harus pandai-pandai, harus bisa untuk menjauhi perbuatan maksiat. Sebagaimana hal ini pernah dikeluhkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i beliau pernah mengeluhkan jeleknya hafalan beliau kepada guru beliau yang bernama Imam Waqi' rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Waqi' memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i agar beliau menjauhi maksiat. Ternyata maksiat bisa mempengaruhi hafalan seseorang. Beliau mengatakan, innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Sesungguhnya ilmu itu cahaya, kata Imam Waqi', dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Sehingga ketika kita ingin sukses belajar,
ingin memiliki ilmu yang kuat, pemahaman yang kuat, hafalan yang mungkin, maka kita harus menghindari maksiat. Karena tidak mungkin berkumpul dalam diri kita antara ilmu dan maksiat. Maka jauhi perbuatan atau faktor-faktor yang bisa menghambat belajar kita. Yang terbesar yaitu perbuatan maksiat. Santriwati harus menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjauhi maksiat apapun bentuknya. Para santriwati rahimani wa rahimakumullah, sehingga kesimpulannya pada tausiah apel pagi kali ini adalah ada 3 kiat agar belajar kita sukses. Yang pertama adalah berdoa. Kita berdoa kepada Allah, minta kemudahan, minta kesuksesan dalam belajar. Yang kedua adalah konsisten, continue dalam belajar, terus menerus belajar walaupun sedikit, terutama di luar kelas, di luar halaqah. Dan yang ketiga adalah kita menjauhi faktor-faktor yang bisa menghambat belajar kita. Faktor yang terbesar adalah perbuatan maksiat. Baik, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.